Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus. Dari Biara Bethlehem Salatiga, saya Romo Martin MSF, hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Selasa 5 Mei 2020, pekan keempat Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil pada hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang penuh kasih, sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah kehidupan pada hari ini. Kami bersyukur pula atas Yesus Kristus yang menjadi gembala bagi kami, yang senantiasa menuntun dan membimbing kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu saat kami mau mendengarkan sabda-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan menjalankannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 22 sampai dengan 30. Pada hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membangun kepercayaan di dalam diri sendiri tidaklah mudah, apalagi untuk percaya kepada orang lain, sesuatu yang cukup sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, untuk sebuah kepercayaan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan sebuah proses, dan proses itu terjadi di dalam relasi yang terus-menerus, komunikasi yang terbuka satu sama lain, dan juga keinginan untuk mengerti dan memahami. Disitulah sebuah kepercayaan akan bertumbuh. Di samping itu, sebuah kepercayaan akan bertumbuh dan berkembang jika orang mau melepaskan pikiran, perasaan, pendapat, atau segala macam hal yang menyangkut dirinya sendiri, sehingga ia terbuka untuk mendengarkan pendapat, pemikiran, dan perasaan orang lain. Dengan demikian, sedikit demi sedikit, terbangun kepercayaan kita kepada orang lain. Kepercayaan tidak akan terbangun satu terhadap yang lain jika tidak ada hal-hal itu, teristimewa keterbukaan. Orang terlalu kekeh memegang prinsipnya, memegang pendapatnya, memegang perasaannya, sehingga ia tidak mau mengerti, ia tidak mau terbuka terhadap ajaran atau apapun yang dilakukan oleh orang lain. Dia terlalu memegang
prinsip dan pikirannya sendiri. Itulah yang dihadapi oleh Yesus Kristus terhadap orang-orang Yahudi yang datang kepadanya dan meminta supaya ia mengatakannya dengan jujur bahwa dia adalah Mesias. Yesus tidak mau mengatakan dengan jujur, atau Yesus tidak mau mengatakan secara gamblang dari mulutnya sendiri bahwa akulah Mesias. Tetapi ia menunjukkan bagaimana melalui pelajaran-pelajarannya, melalui perbuatan-perbuatan ajaibnya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Yesus sungguh menunjukkan dirinya adalah Mesias. Dan sudah banyak yang mewartakan dari para nabi bahwa dialah Mesias, dan tanda-tandanya sangat jelas. Namun, mengapa orang-orang Yahudi masih juga belum percaya? Salah satunya adalah mereka kekeh terhadap pandangan mereka, terhadap pengetahuan mereka, dan mereka terlalu berpusat pada diri mereka sendiri. Sehingga apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus ajarkan, tidak mampu untuk menembus tembok yang sudah mereka pasang bagi diri mereka sendiri. Dan itulah yang membuat mereka tidak percaya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita sekalian digolongkan sebagai domba-domba di bawah bimbingan gembala kita yang sejati, yakni Yesus Kristus. Karena kita digolongkan dan dipilih sebagai domba-domba, maka kita sanggup untuk mendengarkan Dia. Dan semakin kita mendengarkan Dia, kita semakin percaya kepadanya. Dan ketika kita semakin percaya kepadanya, kita pun sanggup untuk mengikuti Dia, seperti para rasul yang menyatukan hati mereka, percaya kepada Kristus dan mewartakan Kristus. Dan di Antiochialah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen, sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang didasarkan pada satu kepercayaan, pada satu iman bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kita semua didasarkan pada iman kepercayaan itu menyatukan diri kita sebagai gereja. Dan karena kepercayaan itu pula kita dikuatkan, disanggupkan untuk bersatu sebagai satu keluarga Allah di dunia ini, sambil terus mewartakan tentang cinta kasih Kristus lewat karya-karya kita, karya-karya pelayanan kita sebagai anggota gereja, satu demi satu sesuai dengan tanggung jawab dan panggilan hidup kita. Dengan demikian, pewartaan Kristus tidak akan pernah berhenti. Dan dengan demikian pula, banyak orang ditarik untuk percaya kepada Kristus lewat kesaksian hidup kita setiap hari. Semoga Roh Kudus Allah membantu dan menguatkan kita untuk terus mewartakan Kristus, mulai dari diri kita sendiri sebagai satu keluarga Allah dalam gereja Katolik yang kudus di dunia ini, yang bersatu, bekerja sama untuk menampakkan kerajaan Allah, kerajaan cinta kasih di dunia ini. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami, yang senantiasa bersatu dengan Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjaga dan memelihara kami sebagai domba-domba-Mu. Tolonglah kami, supaya kami senantiasa mendengarkan Engkau sebagai gembala kami, sehingga hidup kami selalu terarah kepada Bapa, kepada kehidupan yang kekal. Dan kami pun tiada henti-hentinya memberikan kesaksian tentang cinta kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Putra Allah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Selasa, setia laksanakan sabda Allah.